Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur atom. Nah, adapun submaterinya, pembahasan yang kita sekarang adalah tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau berdasarkan aturan Aufbau atau mekanika kuantum ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr atau berdasarkan kulit ya. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Ya, aturannya yang pertama di sini ada aturan Aufbau. Yang kedua ada larangan Pauli. Dan yang ketiga itu ada aturan Hund ya, atau aturan Han. Aturan Aufbau ya, elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi pengisian elektron itu berdasarkan dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi. Nah, di sini aturan Aufbau-nya disesuaikan dengan tanda panah. Maka yang paling rendah itu adalah 1S. Selanjutnya adalah 2S. Setelah 2S, 2P, 3S, lanjutnya 3P, 4S, yaitu 3D ya, habis 4S itu 3D, 4P, 5S dan seterusnya. Oke. Tapi ini nanti tidak perlu kalian hafalkan ya, karena nanti akan ada trik khususnya. Apa itu trik khususnya? Yaitu saya sapu-sapu, sedap-sedap, sipuan pulang, sipuan pulang. Jadi ingat aja di sini. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, sipuan pulang, sipuan pulang. Apa maksudnya? Yang pertama saya itu adalah S. Sapu itu SP. Sapu SP lagi. Sedap SDP. Sedap SDP. Sipuan pulang SFDP. Sipuan pulang SFDP. Jadi ini yang perlu kita ingat aja, tidak usah yang ini ya. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, sipuan pulang, sipuan pulang. Selanjutnya, jumlah elektron maksimal. Subkulit S, elektron maksimalnya 2, P 6, D 10, F 14. Ingat ya, ini elektron maksimalnya, tidak boleh lebih dari yang ini, tapi kalau kurang boleh. Contoh penulisannya. Misalkan kita punya kalium. Tadi kan kalau kita mau konfigurasi berarti saya sapu-sapu ya. Saya sapu ya kan, tadi saya sapu-sapu terus sedap. Maka di sini S. Cukup sampai sini dulu karena di sini nomor atomnya kecil, cuman 19. Jadi nanti semakin besar nomor atomnya akan semakin panjang ya. Cara yang kedua adalah masukin dulu elektronnya. S itu maksimal elektronnya 2, 2, 6, 2, 6. Jumlahkan dulu. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. 12, 18. Supaya jadi 19, maka sisanya adalah 1. Oke. Selanjutnya, kasih nomornya di depan. Dari S dulu. S diawali dari 1, 2, 3, 4. Setelah S baru P. Kalau P diawali dari 2, 2, 3. Selesai. Maka ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Oke. Contoh kedua. Fe nomor atomnya 26.
saya sapu sedap. Tapi cukup sampai D saja karena nomor atomnya kecil ya, bertambah nih. Kalau tadi cukup sampai S, kalau sekarang sampai D. Sekarang elektronnya kita tulis 2 2 6 2 6 2. Hitung dulu. 10 sampai sini, 20 sampai sini. Ya, berarti sisanya adalah 6. D itu maksimalnya 10. Tapi di sini sisanya tinggal 6. Maka kita tulis saja 6. Setelah itu baru kasih nomor di depannya lagi. 1 2 3 4. Sekarang P dari 2 2 3. Sekarang D. Kalau D itu dari 3. Sudah selesai. Nah, ini adalah konfigurasi elektron aturan Aufbau. Contoh yang keempat itu adalah kalau dia berbentuk ion dan ionnya adalah ion positif. Ingat, kalau ion positif artinya melepas elektron. Sama kan 26 ini Fe. Nah, tapi kalau Fe3+, maka harus dibuang 3 elektron. Berarti elektronnya jadi 23. Tapi untuk membuang elektron itu tidak boleh langsung dikurangin jadi 23. Lalu caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di atas dulu. Karena kan sama-sama Fe ya, sama-sama 26. Nah, kita lihat ujungnya di sini. 4S2, 3D6. Ini kulit keempat, sedangkan D itu kulit ketiga. Jadi sebenarnya yang paling luar itu adalah kulit keempat. Oke, itu ya. Nah, untuk membuang elektron itu harus dari kulit terluar dulu. Maka yang harus dibuang elektronnya itu bukan 3D, tapi 4S, karena ini kulit keempat. Nah, di 4S atau di kulit keempat itu ada 2 elektron, maka nanti dia habis ya karena dibuang. Tapi di sini membuangnya harus 3, sedangkan di S itu cuma ada 2 elektron, maka 1 elektronnya lagi diambil dari 3D. Maka yang dari 3D harus dibuang 1. 2 dari S, 1 dari D. Maka nanti yang D itu tinggal 5. Oke? Maka 1S yang ini, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, 4S-nya tadi sudah dibuang, berarti sudah tidak ada lagi 4S2-nya. Dan 3D-nya cuman tinggal 5. Maka 3D 5. Nah, ini berarti konfigurasi elektron Fe3+. Ya, cara ngebuangnya, jadi konfigurasi dulu yang normal, nanti cari mana kulit terluar. Oke. Contoh keempat, kalau dia bermuatan negatif ya, 17 Cl-. Kalau bermuatan negatif berarti menangkap elektron. Berarti elektronnya akan bertambah. Awalnya elektronnya cuma 17. Karena menangkap 1 elektron, maka elektronnya jadi 18. Nah, kalau menangkap elektron bisa langsung dijumlahkan jadi 18. Maka aturannya sama kayak tadi ya. Saya sapu. Oke ya. Ini 2 2 6 26. Totalnya adalah 18. Oke. Itu cara penulisan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Selanjutnya adalah penyingkatan konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu bisa disingkat. Supaya apa? Supaya lebih pendek ya, karena disingkat supaya lebih pendek. Bagaimana caranya? Kita ingat lagi di sini. Saya sapu-sapu
sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Ini yang tadi S. Nah, penyingkatan itu harus menggunakan golongan 8A. Ya. Di sini golongan 8A yang pertama ada helium. Helium nomor atomnya adalah 2. Jadi kalau helium itu konfigurasinya adalah S. Selanjutnya adalah, artinya gini, setelah helium itu dilanjutkan dengan Sp. Setelah neon itu dilanjutkan dengan Sp. Nomor atomnya 10. Kalau sampai sini itu adalah AR18. Setelah AR nanti yang kita tulis adalah SDP. Lalu 36, xenon 54, dan radon 86. Jadi ini nomor atom golongan 8A. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke, diingat-ingat ini. Kulitnya, helium itu kulit ke-1, neon kulit ke-2, argon ke-3, krypton ke-4, xenon ke-5, dan radon itu kulit ke-6. Ingat ya. Contoh. Nah, contohnya misalkan kalau kita menyingkat dengan helium, maka lanjutannya adalah 2S dan 2P. Kalau kita menyingkat dengan neon yang nomor atomnya 10, lanjutannya adalah 3S, 3P. Kalau kita menyingkat dengan AR, maka lanjutannya 4S, 3D, 4P. Kalau kita menyingkat dengan krypton, maka lanjutannya 5S, 4D, 5P. Ya, ini SDP. Kalau kita menyingkat dengan xenon, maka lanjutannya SF, DP. Ya, 6S, 4F, 5D, 6P. Kalau kita menyingkat dengan radon, maka lanjutannya SF, DP. Tapi S-nya itu 7, F-nya 5, D-nya 6, P-nya 7, ya. Jadi di sini kalau S dengan P, mereka nomor kulitnya sama. Kalau ini S dengan P sama, kalau D itu berkurang 1 dari S. Jadi kalau 4S berarti 3D, 5S 4D, 6S 5D, dan kalau F berkurangnya 2 dari S, 6S 4P, 7S 5F. Oke. Nah, ini lanjutannya. Contohnya, kita punya oksigen, nomor atomnya 8. Berarti kalau 8 bisa disingkat dengan siapa di sini? Dengan helium. Tidak bisa dengan neon karena nomor atomnya di bawah 10. Maka kita singkat dengan helium. Oke. Setelah helium itu adalah 2S dan 2P. SP ya, SP. Setelah helium itu adalah SP. Helium itu nomor atomnya 2, maka S-nya 2. 2 tambah 2, 4. Maka supaya jadi 8, sisanya adalah 4. 2, 2. Oke, ya sesuai dengan yang di sini. Helium nomor kulit 1 tadi, maka lanjutannya adalah 2. Udah selesai contoh nomor 1 ya. Nomor 2, Zn. Zn bisa disingkat dengan AR. Oke. Tidak bisa dengan krypton karena lebih dari 30. Maka yang paling dekat adalah AR. AR. Setelah AR sebenarnya adalah SDP. SD. Tapi cukup sampai D karena nomor atomnya 30. AR adalah 18 ditambah 2, 20. Maka D-nya adalah 10. Karena D maksimalnya 10. Pas 30. Maka 4S dan D-nya di sini adalah 3. Karena D itu berkurang 1 dari S. Oke. Nah, itu adalah contoh penyingkatan konfigurasi elektron.
Selanjutnya di sini ada aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh itu untuk kalau D-nya pangkat 4 harus dirubah jadi D pangkat 5. Nah, D itu kan maksimalnya 10. Oke. Berarti setengah penuhnya adalah 5. Ya, tapi ini khusus untuk kalau D-nya 4 maka dirubah jadi 5. D-nya 9 maka harus dirubah jadi D 10. Contoh. Misalkan di sini ini ada konfigurasi elektron yang kurang stabil dan stabil. CR itu disingkat pakai AR. Maka konfigurasi selanjutnya adalah 4S2 3D 4. Nah, ini D-nya pangkat 4. Tadi di sini. Kalau D-nya pangkat 4 maka harus dirubah jadi D-nya pangkat 5. Maka kalau D-nya mau jadi 5, maka nanti di sini ada elektron pindah dari 4S2 pindah ke 3D jadi 4. Jadinya 3D-nya 5 dan 4S-nya tinggal 1. Maka konfigurasi elektron stabilnya adalah AR 4S1 3D 5. Contoh kedua, Cu nomor atomnya 29, AR 4S2 3D 9. Kalau 9 dirubah jadi 10, maka yang dari S pindah 1, maka hasilnya 4S1 3D 10. Aturan penuh dan setengah penuh ini hanya untuk subkulit D-nya yang pangkat 4 dan D pangkat 9. Selebihnya tidak menggunakan aturan penuh dan setengah penuh. Berarti konfigurasi elektron unsur Cr itu adalah yang 4S1 3D5. Kalau Cu 4S1 3D 10. Kita ambil yang stabil. Oke. Nah, tadi itu adalah tentang aturan Aufbau. Yang kedua, itu adalah larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Ya, tapi bilangan kuantum nanti belum kita bahas ya. Intinya tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama, 4-4-nya. N-nya sama-sama 2, L-nya sama-sama 0, M-nya sama-sama 0. Ini boleh. S-nya plus setengah, min setengah. Tidak boleh misalkan tiga-tiganya ini udah sama nih, N, L, M udah sama, S-nya juga sama, berarti 4-4-nya sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ada yang berbeda, 1 ya, minimal 1. Itu adalah larangan Pauli. Tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Aturan Hund. Pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Contoh, di sini kita punya oksigen, konfigurasi elektronnya yang ini. 1S2, 2S2, 2P, 4. Maka kita bisa membuat diagram orbital. Diagram orbital, S itu punya 1 orbital. Ya. Artinya punya 1 kotak. Karena di sini S-nya pangkat 2, maka tanda panahnya yang 1 ke atas, yang 1 ke bawah. 2S di sini pangkat 2. Tetap S, kalau S itu cuman punya 1 orbital atau 1 kotak. 1 ke atas, 1 ke bawah. 2P di sini dia punya 4 elektron. Kalau P itu punya 3 orbital. Ya, 3 orbital. S punya 1 orbital, P punya 3 orbital, D punya 5 orbital, ya, setengah dari elektron maksimal. S itu kan elektron maksimalnya 2, berarti orbitalnya 1.
P elektron maksimalnya 6, berarti orbitalnya 3. D elektron maksimalnya 10, berarti orbitalnya 5. F elektron maksimalnya 14, berarti orbitalnya ada 7 ya. Nah, di sini P elektronnya ada 4. Cara ngisinya, isi dulu 1 1 1 dan tanda panahnya harus ke atas. Boleh tanda panah sempurna, boleh setengah tanda panah seperti ini. Maka ngisinya 1 2 3. Jadi harus sejajar dulu. Ya, diisi dulu setengah 1 1 1 ya. Kalau udah sampai ujung, balik lagi. Tapi tanda panahnya ke bawah. 4. Sudah cukup 4 karena di sini P-nya pangkat 4. Nah, ini adalah pembuatan diagram orbital menggunakan aturan Hund ya. Nah, di sini ada latihan soal. Konfigurasikan dan buatlah diagram orbital dari atom atau ion berikut berdasarkan aturan Aufbau. Boleh disingkat ya. Nah, kalau penyingkatan misalkan CR itu disingkat dengan AR ya, maka AR-nya tidak usah dibuat diagram orbital, jadi dilangsungkan saja. Oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Nah, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.